Apa tipe kepribadianmu? Mengenal dirimu lebih jauh itu seperti apa? Mari kita bahas tipe kepribadianmu menurut MBTI 16 Personality. Apa itu MBTI 16 Personality? Yaitu singkatan dari Myers-Briggs Type Indicator. Awalnya dikembangkan pada tahun 1940-an oleh Catherine Cook-Briggs dan putrinya Isabel Briggs Myers. MBTI sendiri dikembangkan berdasarkan tipologi kepribadian yang diciptakan oleh psikoanalis Carl Jung dalam bukunya yang berjudul Psychological Types yang ditulis pada tahun 1921. Kali ini kita akan membahas masing-masing tipe kepribadian MBTI menurut yang paling terlangka dan paling terbanyak. Dan paling terlangka yaitu MBTI INTJ, The Mastermind. Introvert, Intuitive, Thinking, Judging. Tipe kepribadian yang paling terlangka dari tipe lainnya dengan persentase hanya 1-2% dari populasi penduduk Amerika. Terutama INTJ wanita dengan persentase hanya 0,8%. Dan untuk populasi seluruh dunia, INTJ sendiri hanya mencapai 4% populasi manusia. Dan untuk khususnya Indonesia sangat langka dan sulit ditemukan, sedangkan sebagian penduduk Indonesia lebih banyak berkepribadian MBTI seperti ISFJ, ESFP, ISFJ, dan ISTJ. INTJ adalah seorang introvert yang merasakan menggunakan intuisi, membuat keputusan dengan berpikir, dan melihat dunia luar dengan penilaian. INTJ adalah seorang analitis yang lebih nyaman bekerja sendiri dan cenderung kurang bergaul dibanding orang lainnya. Namun, INTJ siap memimpin jika tidak ada orang yang melakukan tugas itu, atau jika mereka melihat kelemahan dalam sebuah kepemimpinan. Mereka cenderung pragmatis, logis, dan kreatif. Karakteristik INTJ. INTJ adalah jenis kepribadian langka dan paling menarik. Mereka sering dilihat sebagai orang yang cerdas dan sulit ditebak. INTJ adalah seseorang dengan tingkat kepercayaan diri yang besar dan paling mandiri. Dari semua kepribadian yang ada, INTJ adalah seseorang yang tegas, orisinil, dan berwawasan. INTJ adalah individu yang kuat mencari sudut yang baru atau cara baru untuk memandang sesuatu. Mereka menikmati adanya pemahaman baru, mereka memiliki wawasan dan mental yang cepat, tetapi mereka menyimpan banyak hal untuk diri mereka sendiri. Mereka adalah orang yang sangat menentukan visi terlepas dari apa yang orang lain pikirkan. Lebih nyaman menjadi seorang penggerak di belakang layar. Mereka adalah tipe kepribadian yang introvert dan tidak suka menjadi pusat perhatian. INTJ adalah yang terbaik dalam hal ketenangan dan ketegasan. Mereka suka mengembangkan ide-ide mereka, teori, dan prinsip-prinsip. Pendiam dan suka menganalisis sesuatu. Orang dengan pribadi INTJ adalah kecenderungan bersifat perfeksionis. Orang-orang dengan tipe kepribadian INTJ seperti Vladimir Putin, Presiden Rusia, Elon Musk, founder Tesla, Mark Zuckerberg, founder Facebook. Dan untuk anime, Nier dari Death Note, Lelouch Lepirot dari Lelouch of the Rebellion, dan Uchiha Sasuke dari Naruto Shippuden. Dan untuk aktor, Cillian Murphy dari Peaky Blinders, Julie Steele, aktris Sylvan Linens Playbook, Jodie Foster, The Silence of the Lambs, Arnold Schwarzenegger, The Terminator. Dan untuk ilmuwan, Nikola Tesla, pencipta sains dan teknologi, Sir Isaac Newton, filsuf alam, fisikawan, ahli astronomi, Stephen Hawking, teori kosmologi, teori relativitas umum, dan mekanika kuantum. Dan untuk kelebihan INTJ, tipe yang paling independen, mandiri, dan percaya diri. Ahli strategi yang objektif. Bisa menerima kritik dengan baik. Bisa melihat gambaran besar suatu persoalan dan mempunyai fokus yang baik dengan apa yang diminatinya. Bertekad kuat dan berani menghadapi tantangan. Perfeksionis. Sangat senang akan konsep teori serta abstrak. Pendengar yang baik bisa menerima kritikan terhadap dirinya dengan baik. Tipe pekerja keras, rasional dengan apa yang dikerjakannya. Ambisius dan berorientasi pada tujuan. Kelemahan INTJ. Terkadang bersikap sangat angkuh dan arogan.
menyepelekan sebuah masalah dan menganggap semua mudah untuk dirinya selesaikan. Tidak mendengarkan saran atau perkataan orang yang menurutnya tidak secerdas INTJ. Menganggap orang yang tidak menerima kebenarannya sebagai golongan tidak logis dan tidak pintar. Tidak bisa mengalah hanya dengan hal perasaan. Mereka tidak begitu mementingkan perasaan dan emosi orang lain. Dan cenderung terlalu analitis dan menghakimi. Terlalu bersikap dingin kepada orang lain. Dan untuk pembahasan yang lebih dalam lagi dan lebih spesifik, kita akan membahas yaitu cognitive function. Apa itu cognitive function? Adalah istilah teknis untuk mode pemrosesan informasi dan pengambilan keputusan berdasarkan tipe MBTI. Dan untuk MBTI INTJ dengan cognitive function yaitu NI, T, V, C. Dominan fungsi NI, introvert intuisi, yaitu mereka senang mengotak-ngatik ide, perspektif, teori, visi, cerita, simbol, dan metafora. Fungsi dominan mereka nih berfungsi sebagai landasan sesungguhnya bagi ruang bermain batin ini. Proses kognitif INJ terjadi di luar kesadaran mereka. Pemikiran terbaik mereka biasanya dilakukan tanpa berpikir, setidaknya tidak secara sadar. Bagi INJ, tidur di atas suatu masalah adalah jalan pasti menuju solusi, karena ia melakukan sebagian besar pekerjaannya secara tidak sadar. Ini tampaknya memiliki kualitas magis tertentu pada dirinya. Faktanya, bukan hal yang aneh jika INJ dipandang memiliki kemampuan psikis meski tampak magis. Ini dapat dipahami secara rasional. Mereka kemudian secara tidak sadar memproses data ini untuk memahaminya, seperti menyusun potongan puzzle. Setelah selesai, ini menimbulkan kesan yang muncul entah dari mana, namun faktanya, intuisi tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan tesa data sensorik yang dikumpulkan dari lingkungan terdekat, dikombinasikan dengan informasi dari jiwa INJ sendiri. Dari semua jenis INJ adalah yang paling peduli dengan gambaran besar. Hal ini dapat dipahami dalam kaitannya dengan NI, yang merupakan fungsi paling abstrak dan berwawasan ke depan. Karena rasa kelengkapan yang melekat pada wawasan yang dihasilkan NI, INJ seringkali merasa bahwa mereka telah diberikan gambaran sekilas tentang masa depan, atau setidaknya visi tentang kemungkinan masa depan. Pandangan ke depan yang kuat ini dapat menjadi kekuatan pendorong di belakang keinginan mereka untuk mewujudkan cita-cita mereka. Auxiliary fungsi T, thinking extrovert, yaitu diberikan berdasarkan data objektif, fakta, dan gagasan, bergantung pada fakta-fakta pengalaman, mengandalkan fakta-fakta di luar diri si pemikir, yang lebih menentukan daripada pemikiran itu sendiri demi kesehatan dan nilai. Tujuannya adalah penyelesaian masalah-masalah praktis, penemuan dan klasifikasi fakta, kritik dan modifikasi gagasan-gagasan yang diterima secara umum, perencanaan program dan pengembangan formula. Extrovert thinking T menggunakan logika eksplisit termasuk metode pengukuran kebijakan dan prosedur standar untuk membuat sistem dan operasi lebih rasional, efisien, dan efektif. Tertiary fungsi V, feeling introvert, yaitu V adalah analisis mendalam tentang proses emosional dan moralitas. V berusaha untuk memecah emosi ke inti mereka dan memahaminya sepenuhnya mungkin. V juga mengembangkan sistem internal yang kuat tentang apa yang benar dan yang salah, yang digunakan pengguna V untuk membuat keputusan. Introvert feeling mencari makna yang lebih dalam di balik segalanya. Fungsi ini sangat sadar dan berhubungannya dengan emosi mereka sendiri. Dan ketika mereka menempatkan diri pada posisi orang lain, mereka sering dapat merasakan rasa sakit atau kegembiraan mereka pada tingkat pribadi. Orang yang memimpin dengan perasaan tertutup adalah orang yang penyayang, analitis, dan seringkali sangat peduli dengan masalah moral. Mereka biasanya sangat kreatif, artistik, dan mungkin merasa seolah-olah tidak ada orang lain yang benar-benar mengerti siapa mereka sebenarnya. Dan untuk cognitive function yang terakhir, INTJ, Extrovert Sensing C. Extrovert Sensing difokuskan pada pengambilan di dunia seperti yang ada pada saat ini. Hal ini sangat selaras dengan pemandangan, bau, suara, dan stimulasi fisik umum yang mengelilinginya. Singkatnya, realistis. Dan untuk cognitive function INTJ C ini tidak terlalu begitu kuat dikarenakan INTJ lebih dominan intuisi dibanding realistis. Sensor ekstrovert biasanya tidak tertarik menganalisis situasi secara berlebihan. Mereka hanya melihat apa yang mereka inginkan dan mereka melakukannya. Kesimpulannya, tes MBTI ini dilakukan harus dengan
cara yang lebih komprehensif secara lebih dalam agar mendapat hasil yang akurat sesuai kepribadianmu dan harus dilihat akan kesehariannya seperti apa. Jadi tidak bisa jadi acuan yang akurat apabila hanya dilakukan dengan tes online saja. Jadi intinya harus lebih lihat lagi ke dalam diri, introspeksi, dan juga melihat kebiasaan, tindakan, dan keputusan kamu seperti apa, dan agar mendapat hasil yang tepat dan lebih baiknya dilakukan dengan ahli di bidang psikologi maupun sejenisnya. Setiap kepribadian mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi tugas kita yaitu memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita dan memanage kekurangan yang ada pada diri kita. Tipe MBTImu tidak harus memasukkan Anda ke dalam tipe karir, stereotip apapun, tetapi untuk mengetahui kapasitas diri yang lebih sesuai dengan diri Anda. Run free and dive into the sky. Hear the wind cry